Pak, kalau broker itu dia tidak mengenakan fee, dia untung dari mana? Ya, volumenya kita tahu perputaran uang di forex ini average ya per hari itu 3,3 triliun US dollar. Teman-teman tiba-tiba profit satu hari, profit $1.000, 1%. Lalu teman-teman merasa, oh saya udah jago. Bukan itu. Jadi langkah selanjutnya apabila teman-teman sudah menguasai analisa teknikal dan analisa fundamental, ada 3 poin yang teman-teman harus jawab ketika ingin masuk pasar. Ketika kita ingin entry, ada 3 hal yang teman-teman harus jawab dulu. Pertama, tren apa yang sedang berlaku di dalam market tersebut? Misalnya teman-teman sedang memperhatikan euro, satu yang teman-teman harus jawab, trennya apa? Cuma 2 macam, ada bullish trend atau bearish trend. Ketiga paling flat, ya paling datar. Nah, ini harus dijawab dulu. Jadi tren di euro ini lagi bullish atau bearish? Atau di flat. Nah, setelah teman-teman ketemu, oh ini ternyata trennya bullish. Nah, teman-teman langsung perhatikan pola harga. Pola apa yang sedang terjadi? Pola apa yang sedang ada di dalam market? Pola itu banyak macam. Bisa pola candlestick, bisa candlestick formation. Ya, teman-teman pelajari. Endo nggak bahas di sini karena kalau Endo breakdown lagi akan panjang banget. Jadi cukup Endo jelaskan, satu cari trennya, kedua polanya apa? Apakah ini polanya double bottom atau macam-macam? Apakah harmonic pattern segala macam teman-teman pelajari. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mengetahui trennya, polanya apa, ketiga, teman-teman coba perhatikan data ekonomi. Apakah hari ini ketika teman-teman ingin entry, apakah ada data ekonomi yang signifikan? Karena kenapa? Kalau data ekonomi itu dia sifatnya tidak bisa diprediksi, ya sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi kalau teman-teman masuk atau teman-teman entry dan pada saat bersamaan terjadi data fundamental yang ekonomi data yang signifikan, ya nasib-nasiban. Nasib-nasiban artinya kalau memang datanya searah dengan posisi kalian profit banyak. Tapi kalau ternyata datanya ya tidak sesuai dengan prediksi dengan posisi kalian, pasti kalian akan loss. Jadi teman-teman lihat dulu, kalau teman-teman trading ada data nggak nih? Ada deals nggak? Ada news besar nggak? Ada pemotongan suku bunga? Apa ada FOMC ya? Ada NFP ya segala macam. Jadi saran Endo untuk pemula, jangan pernah spekulasi pada saat data keluar. Jangan pernah spekulasi pada saat data keluar. Kalau teman-teman spekulasi pada saat data keluar, semua analisa nggak akan bisa dipakai. Endo jamin, teman-teman mau pakai indikator apapun akan kacau semua. Dan itu sifatnya kalau teman-teman trading di news, itu sebenarnya sifatnya adalah spekulasi atau untung-untungan. Trading yang benar, trading yang bagus itu, ya dia harus hitung pada saat benar-benar marketnya normal, tidak ada data signifikan, marketnya sedang intinya adalah normal, tidak ada intervensi atau fundamental yang signifikan yang bisa mengganggu atau membuat kacau harga tersebut. Endo akan memberikan beberapa ide ya untuk teman-teman bisa membuat strategi trading forex untuk pemula. Yang pertama, tadi Endo sudah singgung, setelah teman-teman mempelajari trennya, teman-teman harus bisa mempelajari pola. Nah, polanya itu bisa candlestick formation, bisa pola-pola candlestick, bisa pola-pola chart. Jadi teman-teman harus tahu pola kalau seperti ini biasanya akan terjadi apa. Kalau double bottom, polanya akan apa. Kalau double, polanya akan terjadi apa. Oh, kalau dia masuk ke dalam supply zone, dia akan terjadi apa. Kalau dia masuk ke dalam bullish zone, dia akan terjadi apa. Itu teman-teman harus pelajari. Kalau dia menyentuh 2 resisten, dia akan terjadi apa. Memang, sekali lagi tidak ada yang bisa ilmu pasti ya. Jadi pola itu juga kita sebutnya itu adalah probability, bukan ilmu pasti. Jadi ya itu, teman-teman harus mempelajari pola-pola, harus membiasakan mata kita melihat chart. Karena ya semakin lama teman-teman melihat chart, ibaratnya seperti pilot, semakin lama dia terbang, dia akan terbiasa mengalami turbulensi, dia akan terbiasa dengan rute yang dia jalani, dia akan terbiasa dengan gangguan petir, gangguan angin kencang, segala macam, dia akan terbiasa. Sama, kita trading juga begitu. Jadi kalau teman-teman trading makin lama, makin lihat chart, perhatikan kita akan terbiasa. Oh, kalau terjadi hentakan, ya itu biasa, itu ibaratnya adalah turbulensi dalam pesawat. Kalau misalnya dia marketnya flat, ya berarti kita harus ngapain, itu semua kita sudah terbiasa. Dan yang kedua, simple tapi powerful, jangan lupakan tentang support dan resistance. Ini basic sekali, tapi jangan pernah lupakan. Jadi dalam setiap analisa, teman-teman mau pakai metode apapun, jangan pernah lupakan tentang support dan resistance, karena ini merupakan basic. Kalau teman-teman nggak bisa
gambar support resistance, baik itu support line atau support level, resistance line, resistance level, teman-teman nggak bisa, ya teman-teman nggak akan bisa kok, karena itu dasarnya. Setelah teman-teman paham tentang support dan resistance, barulah masuk ke step yang selanjutnya, yaitu adalah manajemen modal. Kalau teman-teman pakai modal $100, ya tradingnya nggak mungkin dong 0,1 lot. Kalau teman-teman tradingnya itu adalah modalnya $1.000, nggak mungkin dong tradingnya 1 lot. Berarti kan full margin. Jadi manajemen modal itu penting. Apalagi kalau teman-teman modalnya itu ibaratnya pas-pasan. Jadi teman-teman, kalau itu boleh saran buat pemula, gunakanlah lot itu 1 sampai maksimum 10% dari modal. Misalnya teman-teman menggunakan modal 1.000, maka lot yang boleh ya itu adalah 0,01 maksimum 0,1. Satu lot itu berarti full margin. Kalau full margin berarti teman-teman ketika entry harus benar, kalau salah ya MC. Masalahnya apa bisa teman-teman sekali entry langsung benar? Nggak bisa. Pasti kita harus ada ketahanan. Nah, makanya disarankan kalau teman-teman pakai modal 1.000, maksimum itu adalah 0,1. 0,2 itu sudah sedikit overtrade. 0,3 berarti teman-teman menggunakan 30%. Nah, kalau cara perhitungannya Endo nggak jelasin di sini, Endo langsung kasih tahu aja angka-angkanya. Nah, kecuali teman-teman menggunakan modal 10.000. Nah, teman-teman menggunakan modal 10.000, ya 0,1 sangat boleh. 1 lot boleh, tapi kalau 10 lot habis. Itu namanya full margin namanya. Jadi kalau ada edukator atau yang ada yang ngajarin teman-teman trading full margin, trading habisin lotnya, itu benar-benar salah total, itu sesat itu, salah. Siapapun kita bisa debat soal itu. Ini saran Andrew ya, untuk pemula ya, tapi buat yang sudah expert ada saja apa teknik-teknik demikian, karena kalau expert itu dia sudah paham. Tapi kalau untuk pemula mereka belum paham, mereka disesatkan dengan cara full margin, itu salah. Itu 1000% salah. Jadi buat edukator tolong ya, jangan pernah ngajarin pemula untuk full margin. Itu sama aja ya, kalau bener dia profit aja, kalau kalah ya habis. Jadi kalau untuk pemula, dengerin, gunakan minimum 1% dari modal kalian, maksimum 10%. Udah, that's it. Udah, nggak ada debat. Tidak lupa juga Endo menjelaskan tentang resiko. Jadi bisnis apapun kita pasti ada resiko, pasti ada sesuatu yang kita harus perhitungkan. Nah, jadi di dalam trading itu ada yang namanya adalah manajemen resiko. Nah, manajemen resiko itu sangat-sangat penting apa? Untuk melindungi akun kita, untuk melindungi supaya kita tidak rugi, untuk melindungi supaya uang kita tidak habis. Kalau tidak loss sih nggak mungkin. Namanya kita trading pasti ada loss, ada profit, itu part of the game. Ya, itu normal sekali. Jadi yang teman-teman harus pahami adalah kita harus pahami kalau kita beli misalnya harga naik pasti untung, tapi kalau turun gimana? Ya, kalau turun kita mau ngapain? Apakah kita mau cut loss? Apakah kita mau switching? Apakah kita mau averaging? Itu merupakan manajemen resiko. Dan teman-teman juga harus bisa menganalisa setiap resiko yang mungkin saja terjadi. Karena ingat teman-teman, di dalam trading forex semua kemungkinan itu mungkin. Jadi jangan bilang, wah sekarang harga emas sudah tinggi, sudah di atas, nggak mungkin naik lagi. Mungkin. Jadi kalau dalam forex trading itu di atas langit masih ada langit, di bawah laut masih ada laut. Jangan pikir, wah sekarang ini sudah low banget, harus buy. Ternyata begitu teman-teman buy, dia bikin low baru lagi. Nah, itu yang teman-teman harus hindari. Dan sarannya dulu, teman-teman juga harus bisa diversifikasi. Diversifikasi artinya begini, kalau teman-teman punya uang 10 juta, jangan taruh 10 jutanya di trading forex. Ya, kalau teman-teman punya uang 10 juta, taruh aja 1 juta di trading forex boleh. Artinya kalau teman-teman gagal dalam trading forex, masih ada 9 jutanya. Ya, masih ada buat yang lain. Teman-teman boleh taruh di saham, boleh taruh di deposito, teman-teman mau taruh tabungan, terserah. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, jangan taruh 100 juta di forex. Kenapa? Ingat, trading forex itu adalah instrumen yang resikonya paling tinggi. Dan tidak semua orang cocok terhadap instrumen ini. Jadi saran ini jangan taruh semua uang kalian di dalam trading forex. Maksimum 10-30% aja. Misalnya teman-teman punya uang 1 juta, ya gunakan 10-30 juta untuk buka akun trading forex. Mau coba-coba boleh. Ya, tapi ingat,
Ketika teman-teman sudah deposit, berarti teman-teman sudah siap untuk rugi. Ya, jangan sampai teman-teman siap untung tapi nggak siap rugi. Kalau ada yang teman-teman, oh saya siap untung tapi nggak siap rugi, itu sarankan jangan pernah trading. Berarti Anda nggak cocok. Anda tidak cocok untuk trading. Karena orang yang sudah masuk ke dalam dunia trading itu adalah orang yang sudah ikhlas, orang yang sudah siap, dan itu dia gunakan uang yang tidak terpakai. Bukan uang yang artinya kalau dia hilang dia gila. Nah, bukan begitu. Ya, jadi itu harus dicamkan teman-teman. Ya, jangan gunakan uang yang seperti uang anak sekolah, uang cicilan rumah, uang cicilan mobil, uang untuk istri, uang dapur. Jangan gunakan uang itu, karena kalau teman-teman gunakan uang itu untuk trading forex, waduh, kalau gagal bisa runyam. Nah, selanjutnya itu juga mau bahas, ya, selain tadi teori-teori yang sudah disampaikan, ada lagi yang teman-teman harus pahami adalah psikologi dalam trading forex. Psikologi ini apa? Psikologi ini adalah bagaimana emosi pikiran kita ketika kita sedang menjalankan aktivitas trading forex. Pada saat floating loss, kita selalu berharap harganya akan kembali ke BP, betul kan? Tapi ternyata lossnya tambah dalam, betul kan? Pada saat kita profit, kita nggak mau take profit karena kenapa? Karena kita beranggapan, aduh, nanti takut harga turun lagi ke bawah. Atau pada saat kita profit, kita masih menganggap harganya akan bisa naik lagi ke atas. Jadi nggak akan ketemu jawabannya. Apakah kita mau cut? Apakah kita mau tahan? Nggak akan ketemu. Jadi yang benar itu adalah untuk mengatasi psikologi trading. Teman-teman harus memiliki trading plan. Teman-teman harus memiliki trading plan yang baik yang dibuat sebelum teman-teman entry. Contohnya begini. Ini sarannya itu kalau mau buat trading plan ya. Teman-teman satu tentukan teman-teman mau trading di pair apa. Setelah teman-teman tentukan trading mau di pair apa, teman-teman mau entry apa? Apakah buy atau sell ya? Lalu lotnya berapa? Selanjutnya pikirin stop lossnya dulu. Untuk pemula jangan pernah nggak pakai stop loss. Pikirin stop lossnya di mana. Oke, kalau saya beli, saya siap ruginya di mana? Pasang stop loss di situ. Setelah itu, setelah teman-teman siap untuk mengalami kerugian di sini, toleransi risiko di sini, barulah teman-teman pikirin target profitnya berapa. Memang benar, Pak, saya trading kan mau profit sebanyak-banyaknya. Betul, itulah sifat serakah manusia. Jadi teman-teman harus tahu kapan kita masuk dan kapan kita keluar dalam keadaan rugi, dan kapan kita keluar juga dalam keadaan untung. Jangan sampai teman-teman masuknya gampang, keluarnya susah. Biasanya susah keluar karena lagi floating. Bisa juga, wah, dia keluar pada saat floating profit, ya keluarnya kecepatan. Ada juga. Ada yang keluar terlalu lama, dia turun lagi. Jadi trading plan itu harus dibuat sebelum kita entry, sebelum harga terjadi. Dan ketika kita sudah membuat trading plan, disiplin. Gitulah teman-teman. Itulah mengatasi psikologi trading ya. Nah, itu akan memberikan tips dan trik ya untuk supaya teman-teman bisa sukses dalam teman-teman punya aktivitas trading. Yang pertama, selalu kelola modal, selalu melakukan resiko pengelolaan modal yang baik ya. Tadi yang sudah singgung, jangan pernah gunakan 1% uang Anda untuk trading forex. Dan kedua, lakukan analisa pasar yang sangat teratur dan disiplin. Ketiga, kunci kita dalam mengatasi segala macam aktivitas adalah kesabaran. Kita ketemu masalah, kita juga harus sabar. Tidak ada yang instan. Dan teman-teman juga harus bisa menguasai emosi dan psikologi pada saat teman-teman trading. Ingat ya, trading itu bukan sekedar jual beli, tetapi sangat-sangat menguras emosi kita, menguras pikiran kita. Jadi teman-teman harus tenang, harus calm ya. Teman-teman harus ibaratnya benar-benar jernih pikirannya, baru teman-teman bisa berpikir, bisa membuat trading plan, sehingga hasil yang teman-teman dapatkan juga maksimal. Selama ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang Endo temukan dalam trading forex. Yang pertama, ya ini yang paling sering terjadi, dia tidak memiliki trading plan. Dia nggak tahu harus entry di mana, dia nggak tahu harus stop loss di mana, dia nggak tahu harus take profit di mana, dia nggak punya trading plan. Dia nggak punya rencana trading. Dia entry, dia berdasarkan tebak-tebakan, berdasarkan feeling. Dia mau exit juga berdasarkan feeling. Dia mau take profit juga berdasarkan feeling. Jadi semuanya itu berdasarkan feeling. Jadi nggak ada yang bisa diukur dari situ. Yang kedua, penyebab kegagalan dari seorang trader itu overtrade. Endo sudah singgung kan sebelumnya. Ketika dia cuma modal 1000, dia pakai 1 lot sekali entry full margin, ya overtrade. Itu pasti loss, nggak mungkin profit, nggak mungkin. Kalaupun profit 1-2 kali, 3, 4, 5 pasti margin call. Jangan pernah lakukan overtrade. Dan ketiga, ada orang yang sudah membuat trading plan-nya bagus. Ada orang yang sudah membuat trading plan-nya benar.
Tapi ketika dia lakukan trading real, dia tidak disiplin. Nah, kalau kita tidak disiplin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya buyar semua trading plan-nya, buyar, nggak dipakai. Buat apa kita bikin trading plan capek-capek kalau nggak dipakai, kalau nggak disiplin? Nah, yang keempat, emosi. Wah, udah punya trading plan, lotnya udah bener, udah disiplin, tapi emosian, sama aja bohong. Marah, ya, nggak sabar, pengen cepet, pengen ini, ya, emosi. Jadi kalau itu sudah mengganggu kita, semua apa yang tadi Endo ajarkan itu akan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dan ini paling sering Endo temukan 4 poin ini. 1, nggak punya trading plan. 2, overtrade. 3, tidak disiplin. 4, nggak bisa kontrol emosi. Itu ya. Nah, yang terakhir ya, Endo juga akan berikan beberapa referensi tempat untuk bisa teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa riset. 1 tentunya adalah buat teman-teman yang gemar untuk membaca buku, teman-teman bisa mencari buku-buku ya, buku-buku yang berhubungan tentang trading forex. Itu banyak sekali di toko-toko buku. Ya, teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa baca buku sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi tambahan selain dari video ini. Yang kedua, ya teman-teman bisa mengikuti kursus. Ya, banyak sekali seminar-seminar, webinar segala macam banyak ya, teman-teman bisa ikuti, baik yang berbayar maupun yang gratis, banyak sekali ya, teman-teman bisa upgrade sendiri. Yang ketiga adalah buat teman-teman yang aduh saya nggak suka baca Pak. Nah, kalau nggak suka baca, nonton video. Nah, jadi buat teman-teman yang suka baca, itu balik lagi ya, buat teman-teman yang suka baca tapi nggak suka baca buku, teman-teman bisa buka website www.profitstraining.com. Di situ banyak sekali artikel-artikel secara gratis yang Endo buat ya, supaya teman-teman bisa baca, teman-teman bisa pelajari ya, teman-teman bisa baca-baca sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang trading secara gratis. Buka aja website Andrew ya, website Profit Training, www.profittraining.com. Nah, baca, banyak ilmu-ilmu gratis di sana. Nah, buat teman-teman yang aduh Pak, saya nggak suka baca, ya sudah, nonton aja video. Banyak sekali video-video edukasi. Teman-teman lihat channel Profit Training, kita sudah mempublish lebih dari 1000 video dari 2016. Ya, dari 2016 kita sudah publish video-video edukasi Profit Training supaya teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa mendapatkan ilmu. Nah, jadi sebenarnya banyak lah kalau teman-teman mau belajar, atau teman-teman mau lihat channel YouTube lain juga banyak sebenarnya. Jadi banyak sekali, asalkan kita niat. Ya, kita punya niat. Nah, buat teman-teman yang mau lebih intim, buat teman-teman yang lebih mau kenal kita, bisa masuk ke dalam channel Telegram dari membership Profit Training gratis tanpa bayaran apapun. Buat teman-teman yang mau suka main Instagram, silakan follow Instagram kita @profittraining. Teman-teman bisa lihat-lihat di situ, banyak testimoni, banyak ilmu-ilmu yang teman-teman bisa dapatkan ya. Buat teman-teman suka ya WhatsApp, ya, teman-teman mau direct tanya-tanya ke kita, silakan WhatsApp atau Telegram di 081599108880. Nanti apapun pertanyaan teman-teman, kita akan bantu sampai teman-teman mahir dan paham. Nah, jadi itulah teman-teman ya, karena ini adalah video edukasi, pastikan teman-teman belajar itu sampai tuntas, sampai paham. Apabila teman-teman dalam nonton video ini masih ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silakan teman-teman tulis di kolom komentar apa yang teman-teman masih bingung, masih kurang jelas, masih kurang paham. Silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini, karena Endo selalu membaca komentar-komentar yang masuk dan Endo selalu mereplay komentar-komentar yang masuk ke dalam channel Profit Training, dan tujuannya adalah untuk bisa berinteraksi dengan kalian. Buat teman-teman yang sudah tulis komen tapi masih mungkin aduh saya pertanyaannya private atau pribadi, silakan tulis pertanyaan pribadi kalian ke dalam WhatsApp atau Telegram Profit Training ya. Silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880, kita akan jawab juga dengan private juga. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk bisa like, comment, subscribe, dan share supaya sahabat kalian, teman kalian, keluarga kalian, siapapun kalian ya, bisa mendapatkan manfaat yang sama. Mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti apa yang kalian dapat dalam video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya. Salam profit.